5 Iblis dari Nanking. Bagian 3. Selesai makan, pemandangan dan jalan pikiran lelaki ini menjadi lebih jernih. Dia menatap Wiro Sableng beberapa lama. Kemudian dia ingat apa yang telah menimpa keluarganya. Hokbun menangis dan tiada henti memanggil-manggil nama istri dan anaknya. Wiro maklum malapetaka besar telah menimpa orang ini, karenanya dia membiarkan saja Hokbun hanyut dalam perasaannya. Hokbun akhirnya sadar bahwa menangis tidak akan mendatangkan hasil apa-apa padanya. Karena belum sanggup berjalan, dia merangkak ke tepi telaga dan mencuci mukanya lalu kembali ke tempat semula. Towako, apa yang telah terjadi? Aku menemukanmu di rumah yang terbakar. Wiro membuka mulut bertanya. Ki Hokbun menatap ke langit di atasnya. Lalu menghela napas. Kau sendiri siapa orang muda? Kulihat jelas kau bukan orang sini, balik bertanya Hokbun. Namaku Wiro Sableng. Aku memang orang asing di Tionggoan ini. Ki Hokbun kerenyitkan kening. Wiro Sableng, aku rasa pernah dengar namamu akhir-akhir ini. Kau seorang pendekar asing yang membuat gempar dunia Kangou. Nyatanya kau adalah Inkong Tuan, penolongku. Tai Hiap, aku berhutang nyawa padamu. Biar aku menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Abis berkata begitu, Hokbun merangkak ke hadapan Wiro dan membuat gerakan hendak berlutut. Tetapi Wiro cepat-cepat mencegah. Jangan panggil aku dengan sebutan pendekar besar itu, Towako, ujar Wiro. Kalau aku boleh tahu, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa kau kutemui dalam rumah yang terbakar itu? Mereka yang melakukannya. Mereka siapa? Manusia-manusia iblis itu. Nanking Enjokui. Aku sudah menduga. Aku memang sudah sejak lama mencarinya. Aku berhasil menguntit mereka dari Hankou, tetapi kehilangan jejak dan terlambat. Ki Hokbun lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan juga tak lupa menerangkan sedikit mengenai riwayat hidupnya. Aku tidak mengira kalau berhadapan dengan seorang bekas perwira tinggi kerajaan, kata Wiro dengan sikap hormat. Hokbun tersenyum pahit. Dulu, sekarang aku bukan apa-apa. Sekarang aku seorang lelaki yang sengsara. Hokbun terdiam sejenak. Kemudian, orang muda, seumur hidup mungkin aku tak dapat membalas semua pertolongan dan jasamu. Biarlah hari ini aku menganggapmu sebagai saudara. Sebagai adik, betul-betul satu kehormatan besar bagiku, Towako. Terima kasih. 1-2 hari di muka, aku akan mulai mencari 5 manusia iblis itu, kata Hokbun dengan nada penuh dendam. Wiro tersenyum dan gelengkan kepalanya. Towako, kau masih jauh dari sembuh. Sebelum kesehatanmu luar dalam pulih kembali, untuk sementara sebaiknya lupakan soal dendam kesumat itu. Lebih cepat aku dapat memenggal kepala manusia-manusia jahanam itu, lebih baik rasanya. Pembalasan harus dilakukan dalam waktu cepat. Kau tengah menghadapi persoalan besar, Towako. Karenanya tak boleh bertindak sembarangan. Sekali salah langkah, bisa besar akibatnya. 5 manusia iblis itu bukan saja berkepandaian tinggi, tetapi juga licik. Hokbun terdiam. Apa yang dikatakan Wiro itu betul. Akhirnya dia berkata, besok aku akan kembali ke tempat kediamanku. Sebaiknya jangan, itu hanya akan mendatangkan pukulan berat pada batinmu, menasihatkan Wiro. Tapi aku harus mengurus jenazah dan abu anak istriku. Aku sudah membayar orang desa untuk mengurus jenazah mereka, menerangkan Wiro. Hokbun menatap wajah pendekar itu lama-lama. Kedua matanya berkaca-kaca. Kau baik sekali, Wiro. Aku benar-benar berhutang budi dan nyawa terhadapmu. Sudahlah, jangan sebut hal itu. Besok pagi sebaiknya kita pergi ke kota terdekat. Mencari penginapan. Di situ kau bisa dirawat lebih baik. Ki Hokbun mengangguk. Namun keesokan paginya, ketika Wiro bangun didapatkannya lelaki itu tak ada lagi di situ. Apakah yang telah dilakukan oleh Ki Hokbun? Kemanakah bekas perwira tinggi kerajaan ini pergi meninggalkan Wiro Sableng yang telah menolongnya? Malam itu, sewaktu Wiro sedang tidur nyenyak dekat perapian di tepi telaga, diam-diam Ki Hokbun bangun. Diperhatikannya pendekar asing itu sesaat. Meskipun dia telah mengangkat saudara terhadap Wiro dan pernah mendengar hal-hal menggemparkan yang dilakukan pendekar itu, namun dia masih belum tahu banyak tentang si pemuda. Hal ini disebabkan karena Wiro lebih banyak muncul di utara, sedang Ki Hokbun tinggal di selatan. Sebetulnya Hokbun tak ingin meninggalkan Wiro secara diam-diam seperti itu karena ini satu perbuatan dan peradatan yang tidak baik. Namun dia terpaksa melakukan hal itu. Dia harus kembali ke rumahnya yang telah musnah, betapapun hancur hatinya kelak menyaksikan rumah yang telah jadi puing-puing hitam itu.
Dia merasa tidak tenteram seumur hidup bahkan sampai ke liang kubur kalau tidak dapat membunuh habis kelima musuh besarnya itu. Malam berganti siang. Ketika matahari sudah naik tinggi, barulah Hokbun sampai di lereng bukit. Tubuhnya terasa letih sekali, tetapi tekad dan semangat balas dendam atas kematian istri dan anaknya membuatnya tidak merasakan semua itu. Dia berlari menuruni lereng bukit. Untuk beberapa lamanya, dia tegak termenung di hadapan rumahnya yang kini hanya tinggal puing-puing hitam. Sebagian ladang gandumnya juga terbakar. Air mata Ki Hokbun sukar dibendung. Dia menggigit bibir menahan sakit batin. Selagi dia tegak begitu rupa, seorang penduduk mendatanginya. Dengan pandangan wajah haru, orang ini berkata, "Saudara Ki, aku datang memberitahu bahwa jenazah istri dan anakmu telah kami perabukan. Jika kau ingin melihat abunya, ada di rumah Abu Tian Antang." Ki Hokbun mengucapkan terima kasih sambil menganggukkan kepala. Karena tak ingin mengganggu lebih lama, orang tadi minta diri dan cepat-cepat berlalu. Beberapa saat kemudian, Ki Hokbun melangkah dari hadapan reruntuhan rumahnya menuju ke sebatang pohon yang liu yang tumbuh 100 meter dari bekas rumahnya. Dekat pohon ini terdapat sebuah pilar batu. Dengan sepotong besi pendek, Ki Hokbun menggali tanah di sebelah kanan pilar. Kira-kira menggali sedalam 1 meter, ditemuilah sebuah kotak terbuat dari kayu besi yang tahan air dan rayap. Dari dalam kotak ini, Ki Hokbun kemudian mengeluarkan sebilah pedang yang ketika dicabut serta-merta memancarkan sinar 7 warna. Inilah Kim Hong Kiam atau pedang pelangi. Sebuah senjata mustika sakti yang kehebatannya telah membuat Ki Hokbun mendapat julukan pendekar pedang pelangi atau Kim Hong Kiam Hek. Sesaat Ki Hokbun mendongak ke langit sambil pejamkan mata. Selama perang saudara, sebagai seorang perwira kerajaan yang taat pada atasannya yakni Kaisar Huiti, dia telah berjuang mati-matian membela kehormatan dan tahta kaisarnya tanpa pamrih ataupun memikirkan apakah Kaisar Huiti berada di pihak yang benar atau bukan. Ketaatannya adalah sama dengan disiplin militer dan jiwa satria. Sebenarnya sebelum pecah perang, nama Ki Hokbun telah dikenal dan kepadanya telah lama melekat gelar pendekar pedang pelangi. Namun di masa perang saudara itulah justru dia membuktikan kehebatan dan jiwa besarnya. Dalam setiap pertempuran, Ki Hokbun bukannya menghadapi prajurit-prajurit atau para perwira yang pada dasarnya adalah saudara satu bangsanya dan bertempur karena tugas menjalankan perintah atasan. Justru yang dicari dan dihajarnya habis-habisan adalah mereka yang berperang untuk maksud tertentu, mencari keuntungan sendiri atau memancing di air keruh. Orang-orang itu biasanya adalah tokoh-tokoh silat golongan hitam. Lantas mengapa Ki Hokbun membasmi tokoh-tokoh silat lawan dari golongan hitam sementara di pihaknya sendiri juga terdapat tokoh-tokoh silat culas golongan hitam seperti Nanking Enjiokui? Sebenarnya Ki Hokbun tidak suka terhadap Nanking Enjiokui yang pada masa perang adalah bawahannya langsung. Namun kalau Kaisar Huiti sendiri yang mengangkat dan mengambil mereka sebagai pembantu, mana bisa dia menolak? Lagi pula saat itu, kedudukan kota Raja Selatan, Nanking, dalam keadaan gawat. Serangan bala tentara utara demikian dahsyatnya hingga mau tak mau orang-orang semacam Nanking Enjiokui terpaksa dimanfaatkan tenaganya. Pada saat Ki Hokbun memegang pedang pelangi itu, bukan semua peristiwa di masa perang saudara itu yang terbayang di matanya, melainkan adalah tampang-tampang 5 manusia iblis yang telah membunuh anak istri dan menghancurkan kehidupannya. "Mereka harus mati di tanganku," desis Ki Hokbun. Perlahan-lahan kepalanya yang mendongak langit diturunkan dan kedua matanya dibuka kembali. Pedang pelangi dimasukkannya ke dalam sarung lalu disusupkannya di balik punggung pakaian. Dengan hati berat dia meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah rumah Abu Tian Antang. Ketika sampai di rumah Abu, didapatinya banyak orang berkumpul di pintu masuk. Mereka adalah penduduk setempat dan kebanyakan para petani seperti Hokbun. Melihat Hokbun datang, salah seorang dari mereka yang agaknya menjadi wakil orang-orang itu maju mendatangi dan menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang telah menimpa lelaki itu. Kemudian dijelaskan pula bahwa para pemuda desa sudah bermufakat untuk membantu Hokbun guna mencari Nanking Enjiokui. Hokbun terharu sekali mendengar kata-kata itu. Dipegangnya bahu petani itu dan berkata, "Lopek, aku mengaturkan terima kasih padamu dan juga pada semua saudara-saudara di sini. Soal dendam kesumat terhadap 5 manusia iblis itu adalah urusan pribadiku. Aku akan mencari mereka sekalipun ke neraka. Dengan tanganku sendiri akan kuhabisi nyawa mereka satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Tian akan membalas kebaikan dan ketulusan budi kalian." Selesai berkata demikian, Ki Hokbun langsung masuk ke dalam rumah Abu.
Seorang pegawai mengantarkannya ke tempat di mana 2 buah peti kecil berisi abu anak dan istrinya disimpan. Di hadapan peti-peti kecil itu, Ki Hok Bun bersembahyang. Selesai sembahyang, sambil bercucuran air mata dia tak dapat lagi menahan diri. Tiba-tiba, sret, Hok Bun cabut Kim Hong Kiam. 7 sinar pelangi berkilauan. Pegawai rumah abu sampai tersurut saking kaget dan takutnya karena disangkanya tiba-tiba saja Ki Hok Bun menjadi mata gelap dan hendak mengamuk. Istriku De Chun Giok dan anakku Sun Bie. Kalian dengarlah baik-baik. Aku Ki Hok Bun, suami dan ayahmu bersumpah untuk mencari dan membunuh 5 manusia biadab yang telah berlaku keji dan membunuh kalian. Percayalah, kematian mereka akan jauh lebih sengsara dari penderitaan yang telah kalian terima dari mereka. Semoga Tian memberikan tempat yang sebaik-baiknya bagi kalian di alam baka. Ki Hok Bun sarungkan pedangnya kembali, putar tubuh, dan tinggalkan rumah abu itu. Jilid 7. Saat itu telah memasuki musim semi. Pohon-pohon yang tadinya hanya merupakan cabang-cabang gundul dan rerantingan, kini mulai ditumbuhi dedaunan hijau segar. Bunga-bunga kemudian mulai bermekaran dari kuncupnya. Kemanapun mata dilayangkan, kehijauan segarlah yang kelihatan menyedapkan mata. Di tikungan sebuah sungai berair jernih dan dangkal dan dasarnya ditebari batu-batu kecil, 5 orang berjubah hitam asyik membersihkan wajah masing-masing. Sekalipun telah dicuci, tetap saja tampang-tampang mereka tampak kotor liar berangasan, penuh ditumbuhi cambang bawuk, kumis dan jenggot tak terurus. Mereka bukan lain adalah Tui Hun Huimo, Tiat Tau Kui, Ang Mo It Kui, Gui Kun Kui Tu, dan Pang Chu, pimpinan, mereka biang iblis bernama Bu Cheng bergelar Nan King Kui Ong. Setelah mencuci muka masing-masing, mereka mencari tempat duduk di sekitar perapian yang telah padam untuk menikmati kelinci panggang. Ang Mo It Kui dari tadi tampak tidak tenang. Sebentar-sebentar dipeganginya perutnya. Ada apa dengan kau? Bertanya Bu Cheng. Perutku sakit, sahut Ang Mo It Kui seraya mengunyah daging kelinci dengan muka berkerenyit. Perutnya mulas, entah apa sebabnya. Sejak tadi malam hal ini dirasakannya. Tadi telah dicobanya untuk buang hajat besar tapi tak mau keluar. Berulang kali dia kentut di dalam jubahnya yang hitam dan bau apak itu. Mulas perutnya semakin tidak tertahankan. Agaknya sekali ini dia betul-betul akan buang air besar. Daging kelinci yang belum habis dimakannya dibuangnya ke tanah. Lalu dia berdiri menuju bagian tikungan sungai yang tertutup rapat oleh pohon-pohon dan semak belukar lebat. Kau mau kemana lagi? Tanya Gui Kun Kui Tu. Buang hajat besar, jawab Ang Mo It Kui tanpa menoleh. Sesaat kemudian, dia sudah lenyap di balik pepohonan dan semak belukar kira-kira 10 tombak dari tempat di mana kawan-kawan berada. Sementara Ang Mo It Kui mendekam di sebelah sana dan kawan-kawan asyik menyantap daging kelinci panggang, si golok iblis Gui Kun membuka mulut. Aku khawatir kalau 3 peti emas yang kita sembunyikan itu diketahui orang dan digasak habis. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, untuk mempercepat perjalanan, Bu Cheng telah memutuskan menyembunyikan 3 peti emas rampokan di satu tempat rahasia. Sambil mengunyah daging kelinci panggang dalam mulutnya, Bu Cheng alias Nan King Kui Ong berkata, "Kalau tak ada di antara kita yang berkhianat, sampai kiamat tak ada orang lain yang bakal tahu rahasia itu." Tiat Tau Kui mengunyah daging kelinci dalam mulutnya dengan segan-seganan. "Lama-lama aku jadi jemu juga dengan kehidupan macam begini." Sepasang mata Nan King Kui Ong membeliak. Dia semburkan makanan dalam mulutnya, meneguk tuak dari buli-buli kecil, menyeka mulut, lalu bertanya dengan nada garang. "Kau bilang apa tadi, Tiat Tau Kui?" Sesaat Tiat Tau Kui jadi kuncup juga nyalinya melihat pandangan mata dan wajah pangcunya itu. Dia tahu Nan King Kui Ong sangat tersinggung bahkan marah sekali mendengar kata-katanya tadi. Sambil usap-usap kepala botaknya dia berkata, "Kau jangan buru-buru marah dulu, Pangcu. Tapi coba kau pikir dengan hati dingin dan otak tenang. Sepanjang hari kita selalu dirongrong oleh khawatir karena alat-alat kerajaan senantiasa melakukan pengejaran dan mencari kita di mana-mana. Belum lagi tokoh-tokoh silat golongan putih atau yang bekerja untuk Yunglo. Dalam pada itu, sampai saat ini sisa-sisa pasukan yang terpecah dan berhasil kita kumpulkan masih sangat kecil. Bahkan kita banyak mendapat tantangan dari orang-orang sendiri. Seperti si Ki Hok Bun itu misalnya." Tiat Tau Kui menghentikan kata-katanya dan sejenak memandang pada pangcunya. Teruskan pidatomu, Tiat Tau Kui," kata Bu Cheng. "Bukan pidato, Pangcu. Maafkan aku, ini cuma sekadar untuk dipikirkan.
Kuperhitungkan, sampai setengah tahun di muka belum tentu kita dapat mewujudkan apa yang menjadi rencana kita. Kalau kurenungkan dalam-dalam, bukankah lebih baik bila emas rampasan yang 3 peti itu kita bagi 5, lalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk menempuh hidup baru? Nanking Kui Ong menyeringai aneh. Tiba-tiba dia melompat dan mencekal leher jubah Tiat Tau Kui, sekaligus menyentakkannya hingga si kepala botak itu terangkat tegak. Tiat Tau Kui keparat, dengar baik-baik, jangan kau berani bicara seperti itu lagi di hadapanku, bahkan jangan kau berani punya jalan pikiran seperti itu. Jangan coba pengaruhi teman-temanmu dengan mulut manis. Atau kau akan kubunuh detik ini juga. Sesaat kedua orang itu saling pandang. Nanking Kui Ong dengan mulut komat kamit entah mengucapkan apa lalu mendorong keras-keras dada Tiat Tau Kui hingga si botak ini jatuh terjengkang di tanah. Untuk beberapa lamanya tak satu orang pun yang membuka mulut. Sunyi, bahkan siliran tiupan angin pun tidak kedengaran. Namun mendadak sontak, kesunyian itu dirobek oleh satu jeritan amat menggigitkan. Suara jeritan Ang Moit Kui. Keempat orang itu tersentak kaget. Saling pandang sesaat. Itu jeritan Ang Moit Kui, kata si golok iblis Gui Kun. Kontan keempat mereka melompat ke arah semak-semak dan pepohonan rapat di ujung kanan dari mana datangnya jeritan itu. Beberapa langkah lagi mereka akan sampai pada deretan pohon-pohon tersebut. Tiba-tiba dari balik kerimbunan semak belukar melesat sebuah benda merah kehitaman, menyambar deras ke jurusan Nanking Kui Ong dan 3 kawannya. Dalam keterkejutan, keempatnya cepat berkelit menghindarkan diri. Benda merah tadi jatuh ke tanah. Begitu mereka perhatikan, maka masing-masing 4 manusia iblis itu keluarkan seruan keras. Tampang mereka kontan menjadi pucat pasi laksana kain kafan. Betapa tidak, benda merah kehitaman itu ternyata adalah kepala berwajah merah dan berambut hitam Ang Moit Kui yang tetah dijagal. Dari bekas potongan lehernya masih menyembur darah segar mengerikan. Ang Moit Kui. Ah, apa yang terjadi denganmu, sobat? Siapa yang membunuhmu? Desis Tiat Tau Kui dengan suara bergetar dan lutut goyah. Di antara 4 kawannya dia memang paling dekat dengan Ang Moit Kui. Tentu saja kutungan kepala itu tidak bisa memberikan jawaban. Kesunyian menggigitkan menyungkup tempat itu. Tiba-tiba sepasang mata garang Nanking Kui Ong melihat suatu gerakan. Didahului suara menggembor, dia membentak keras dan hantamkan tangan kanannya ke depan. Kraakek, kraakek, 2 batang pohon patah. Semak belukar rambas berhamburan. Di belakang semak belukar yang rambas itu kelihatan tegak seorang bertubuh tinggi besar, bermuka kotor penuh cambang bawuk serta kumis meliar dan rambut awut-awutan. Sepasang matanya membersitkan sinar menggigitkan. Maut, di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang mengeluarkan 7 sinar angker. Orang ini bukan lain adalah Ki Hok Bun alias pendekar pedang pelangi. Kim Hong Kiam Hek. Apakah yang telah terjadi dengan Ang Moit Kui, orang keempat dari Nanking Enjo Kui itu hingga dia menemui kematian amat menyeramkan begitu rupa? Seperti diceritakan sebelumnya, Ang Moit Kui diserang sakit perut dan membuat dia memisahkan diri dari 4 kawannya. Dia pergi ke tepi sungai di antara pohon-pohon dan semak belukar rapat untuk membuang hajat besar. Dia sama sekali tidak menduga justru di tempat itulah maut tengah menantinya. Sesaat setelah dia turunkan pakaian dalam dan sing-singkan jubah lalu berjongkok, tiba-tiba saja seolah-olah keluar dari dalam air muncul sesosok tubuh di hadapannya. Nyawa Ang Moit Kui serasa terbang. Kalau orang lain yang muncul, dia tidak akan demikian kagetnya. Tetapi melihat sosok tubuh Ki Hok Bun di depannya benar-benar membuat manusia iblis yang satu ini seperti sudah berhenti napasnya detik itu juga. Kau, suara Ang Moit Kui bergetar. Dia melompat bangun. Namun dia lupa pada celana dalam yang melingkar di pergelangan kakinya. Gerakannya yang tiba-tiba itu membuat kakinya terjerat celana dalamnya sendiri dan akibatnya tak ampun lagi, tubuhnya tersungkur ke depan. Ang Moit Kui tahu bahaya apa yang bakal dihadapinya. Sebetulnya dengan kepandaiannya yang tinggi, dia tidak perlu khawatir bakal dapat dirobohkan dalam waktu cepat oleh siapapun. Namun kemunculan Ki Hok Bun benar-benar tidak disangkanya. Dia laksana melihat setan kepala 10. Karenanya Ang Moit Kui segera buka mulut untuk berteriak memberitahu kawan-kawan. Namun Ki Hok Bun telah tahu gelagat. Sebelum Ang Moit Kui sempat keluarkan suara, dia melompat ke depan dan menotok urat jalan suara di pangkal leher musuh besarnya itu. Hingga detik itu juga manusia iblis ini sama sekali tidak sanggup keluarkan suara selain hahaha macam orang gagu sedang sepasang matanya melotot.
Sebenarnya kalau saja dia tidak terlalu dicekam ketakutan luar biasa dan dapat menguasai diri, tidak akan terlalu mudah bagi Ki Hok Bun untuk dapat menotoknya begitu rupa. Ki Hok Bun keluarkan seringai maut. Jangan harap kau bisa lari selamatkan diri, manusia biadab. Hari pembalasan telah datang. Bersiaplah untuk berangkat ke neraka. Kedua mata Ang Mo It Kui membeliak. Dia melangkah mundur hendak larikan diri namun secepat kilat Ki Hok Bun sudah berkelebat dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Mau lari kemana binatang? Di tangan kanan Ki Hok Bun saat itu sudah tergenggam pedang 7 pelangi. Ang Mo It Kui angkat kedua tangannya dan goyang-goyangkan kepala. Dia sadar tak mungkin lari. Maut sudah di depan mata. Sekalipun saat itu dia memegang senjata pula, belum tentu dia dapat lolos. Bahkan dibantu oleh 4 kawannya pun sukar untuk cari selamat karena dia sudah tahu kehebatan pedang mustika di tangan lawan. Huk, huk, huk. Ang Mo It Kui lagi-lagi angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dengan berbuat begitu, dia bermaksud hendak mengatakan agar Ki Hok Bun jangan membunuhnya. Tentu saja hal ini suatu hal yang tidak mungkin. Selama beberapa minggu, Ki Hok Bun telah menguntit 5 musuh besarnya itu. Kini salah seorang dari mereka sudah berada dalam tangannya. Iblis-iblis di neraka sudah lama menunggumu, manusia keparat. Pergilah ke sana. Pedang di tangan Ki Hok Bun berkelebat. 7 warna sinar pelangi bertabur. Ang Mo It Kui membuang diri ke samping dan lepaskan satu pukulan tangan kosong tetapi tak menemui sasaran. Seperti diketahui, rambut merah panjang Ang Mo It Kui merupakan senjata hebat yang bisa menotok, menusuk, mencekik, bahkan melibat dan merampas senjata lawan. Namun menghadapi pedang 7 pelangi, dia tidak berani pergunakan rambutnya untuk melakukan semua itu. Mati-matian dia keluarkan seluruh kepandaiannya. Untuk lari sudah tidak bisa. Setiap dicobanya, setiap kali pula Ki Hok Bun berhasil menghadangnya. Pedang lawan seolah-olah telah berubah jadi puluhan banyaknya dan mengurung dirinya dari berbagai jurusan. Ang Mo It Kui cuma sanggup bertahan selama 4 jurus. Jurus kelima, pedang 7 pelangi menyambar putus tangan kirinya kemudian berbalik menusuk dada. Darah seperti mancur dari 2 bagian tubuh yang terluka itu. Pembalasan Ki Hok Bun masih belum berhenti. Di lain saat, tangan kanannya jadi sasaran sambaran pedang. Ang Mo It Kui menjerit tapi suaranya hanya sampai di tenggorokan. Dalam keadaan tubuh sempoyongan, ujung pedang datang lagi menyambar. Kali ini merobek perutnya hingga isi perut manusia iblis ini berbusayan keluar. Ki Hok Bun tampaknya masih belum puas. Pedangnya dibabatkan ke bagian bawah perut dan crash, putuslah keseluruhan anggota rahasia Ang Mo It Kui yang dulu telah menodai De Chun Giok, istri Ki Hok Bun. Sampai di situ, masih juga Ki Hok Bun belum merasa puas. Pembalasannya betul-betul mengerikan. Hanya manusia yang dilanda dendam kesumat seperti dialah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Dia ingin mendengar bagaimana jerit kesakitan melanda musuh besarnya itu sebelum dia menghabisi nyawanya. Maka dengan tangan kirinya, dia lepaskan totokan di leher Ang Mo It Kui. Begitu totokan lepas, maka menggeledeklah jeritan setinggi langit dari tenggorokan Ang Mo It Kui yang sejak tadi terbendung. Tubuhnya roboh ke tanah dan detik itu pula pedang pelangi membabat menyambar batang lehernya. Nyawanya lepas begitu kepalanya menggelinding. Jeritan Ang Mo It Kui itulah yang membuat terkejut 4 manusia iblis lainnya. Sewaktu mereka mendatangi, Ki Hok Bun telah menunggu dengan menjambak rambut kepala Ang Mo It Kui di tangan kirinya lalu melemparkan kutungan kepala itu ke arah Nan King Kui Ong dan 3 kambratnya. Bukan saja menyaksikan kutungan kepala kawan mereka membuat keempat manusia iblis itu menjadi menggerinding ngeri, tetapi yang membuat mereka terkesiap dan kaget sekali adalah menyaksikan berdirinya Ki Hok Bun di hadapan mereka. Ki Hok Bun, kau, suara Nan King Kui Ong bergetar. Lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya seperti tercekik. Ki Hok Bun alias Kim Hong Kiam Hek mendengus. Sementara Bu Cheng gosok-gosok kedua matanya seperti tak percaya pada pemandangannya sendiri. Kemudian terdengar suara tawa Ki Hok Bun mengekeh. Bagi keempat iblis itu, suara kekehan tersebut laksana suara malaikat maut dari liang kubur. Ki Hok Bun, bukankah kau sudah mampus? Mati ditembus api bersama istri dan anakmu. Dulu, yang buka suara adalah si botak kepala besi Tiat Tau Kui. Memang aku sudah mampus, iblis botak. Dan yang kalian lihat berdiri di hadapan kalian saat ini adalah setannya Ki Hok Bun. Setannya yang datang dari neraka untuk melakukan pembalasan atas kejahatan biadab yang telah kalian lakukan. Hei, kalian sudah lihat bagaimana cara mampusnya Ang Mo It Kui?
Kalau masih belum jelas, silakan lihat lebih terang. Abis berkata begitu, Ki Hok Bun tendang sosok tubuh tanpa kepala Ang Moit Kui ke hadapan keempat musuh besarnya itu. Empat manusia iblis ini saking ngerinya tak berani memandang ke jurusan tubuh kawannya itu. Pedang sakti itu, celaka, rupanya masih ada padanya. Nanking Kuiong mengeluh ketika memandang senjata di tangan Ki Hok Bun. Dia tahu bagaimanapun tingginya ilmu silat tangan kosong bekas perwira tinggi ini. Namun kalau dia mengeroyok bersama kawan-kawan, pasti dia mampu mengalahkan Ki Hok Bun. Namun jika pedang sakti itu berada dalam genggaman Ki Hok Bun, mau tak mau manusia iblis ini jadi gentar sekalipun dia masih memiliki 3 kawan untuk membantunya. Apakah kalian sudah siap untuk mampus menyusul Ang Moit Kui? Tanya Ki Hok Bun dengan pandangan mata tak berkedip. Towako, dengarlah. Mari kita bicara dulu, berkata Bu Cheng alias Nanking Kuiong dan diam-diam dia berikan isyarat pada si golok iblis Gui Kun. Ki Hok Bun meludah ke tanah. Kau mau bicara apa, manusia iblis biang racun kejahatan? Silakan bicara dengan pedangku. Abis berkata begitu, Ki Hok Bun segera menerjang ke depan namun mendadak dari samping kiri menderu setengah lusin golok terbang, mencari sasaran di 6 bagian tubuhnya. Ki Hok Bun kertakkan rahang. Pedang pelangi di tangan kanannya digerakkan. 7 warna sinar pelangi bertaburan. Terdengar suara berdentrangan 6 kali berturut-turut. Setengah lusin golok terbang yang dilepaskan si golok iblis Gui Kun mental patah 2 dihantam pedang pelangi. Di saat yang sama dari jurusan lain, Nanking Kuiong lepaskan 1 pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin deras ke arah lambung Ki Hok Bun. Berbarengan dengan itu, menyambar pula 10 sinar hitam panjang yang membersit keluar dari jentikan kuku-kuku jari Tui Hun Huimo. Sedang dari belakang didahului dengan suara menggembor seperti banteng mengamuk, kepala besi Tiat Tau Kui datang menyeruduk. Bagus, kalian main keroyok. Berarti lebih cepat aku dapat mencincang kalian sekaligus, seru Ki Hok Bun. Nanking Kuiong tertawa mengejek. Justru kami ingin menolong agar kau lekas-lekas bisa bertemu dengan anak istrimu di akhirat. Mendidih darah Ki Hok Bun mendengar ucapan itu. Dia berseru keras. 7 sinar pelangi berkiblat seputar tubuhnya hingga diri dan pedang sakti itu seolah-olah lenyap dari pemandangan. Sesaat kemudian terdengar seruan kaget susul menyusul keluar dari mulut keempat pengeroyok. Nanking Kuiong tersurut mundur dan cepat-cepat melompat ke samping ketika pukulan hawa saktinya yang membentur sinar pedang mustika seperti membal dan terpental kembali menghantam dirinya sendiri. Tui Hun Huimo yang berbadan kerdil mundur jumpalitan menjauhi kalangan pertempuran. Wajahnya seputih kertas sewaktu menyaksikan bagaimana 2 kuku jarinya sebelah kiri dan 3 lagi di sebelah kanan kena dibabat putus oleh pedang sakti lawan. Kedua tangannya terasa panas. Masih untung bukan jari-jari tangannya yang kena disambar. Orang ketiga dari 5 iblis itu yakni Gui Kun Kuitu juga mundur dengan tampang pucat pasi sambil pegangi jubah hitamnya yang robek besar di bagian dada kena dimakan ujung pedang pelangi. Sedang Tiat Tau Kui yang menyeruduk dari belakang terpaksa tarik pulang serangannya karena mendadak sontak Ki Hok Bun kirimkan 1 tendangan ke belakang. Bagaimanapun atosnya batok kepala Tiat Tau Kui yang terkenal seperti besi itu. Namun untuk beradu dengan tendangan kaki seorang berkepandaian tinggi seperti pendekar pedang pelangi dia mesti berpikir 3 kali. Sesaat 4 manusia iblis itu diam tak bergerak di tempat masing-masing, mengurung Ki Hok Bun di tengah-tengah. Perlahan-lahan Nanking Kuiong susupkan tangan kanannya ke balik jubah. Sesaat kemudian dia telah memegang sebuah senjata aneh. Senjata ini berbentuk hutim, kebutan, sedang ujungnya yang lain berbentuk tombak besi bermata 2 berkilauan. Jadi senjata curian itu masih berada di tanganmu, biang iblis, sentak Hok Bun. Senjata di tangan Nanking Kuiong dulunya adalah milik seorang tokoh silat golongan putih pembantu Kaisar Yunglo. Dalam satu pertempuran di medan perang, tokoh silat itu menemui ajalnya di keroyok Nanking Enjiokui, senjatanya lalu dirampas oleh Nanking Kuiong. Hahaha, agaknya kau takut menghadapi senjata ini, Hok Bun, ejek Nanking Kuiong. Sebagai jawaban, Ki Hok Bun lantas putar pedangnya, melabrak ganas ke arah pangcu manusia-manusia iblis yang tinggal 4 orang itu. Jurus yang dikeluarkan Hok Bun saat itu bernama Ko Sing Poan Swat atau bintang mengejar rembulan. Tak kalah hebatnya, Nanking Kuiong keluarkan jurus Pit Bun Ki Hek atau menutup pintu menolak tetamu guna menangkis serangan ganas lawan.